Halo semua sobat, apa kabarnya? Saya harap baik-baik saja ya. Kembali lagi ke channel Box Office Mania, kupas-kupas alur film. Kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita, sebuah anime movie Jepang yang sudah tidak kenal asing lagi. Judulnya Stand By Me Doraemon 2 yang dirilis tahun 2021. Sebelumnya, mari silakan subscribe channel ini dan komen supaya dapat update konten-konten terbaru dari channel ini. Film ini merupakan sequel kedua dari film Stand By Me Doraemon 1. Film ini akan menceritakan petualangan Nobita dengan ditemani Doraemon yang kembali berulah keluar masuk masa depan dan masa lampau ya guys. Sehingga beraneka ragam masalah yang muncul justru menjadi sesuatu yang menarik dalam film ini. Di film ini, kita juga melihat Nobita dan Shizuka menikah. Daripada lama-lama, mari kita mulai yuk alur cerita filmnya. Film ini berawal dari scene masa depan. 4 sekawan, Nobita, Sunio, Giant, dan Dekisugi sedang merayakan pesta bujang sehari sebelum hari pernikahan Nobita dan Shizuka guys. Terlihat mereka sempoyongan habis minum dan mengantarkan Nobita ke skuter masa depan yang super ajaib yang bisa disetting auto drive langsung ke rumah Nobita. Jadi nggak bakalan nyasar guys, mantap. Dari sisi lain, ternyata Nobita dan Doraemon masa kini sedang mengintip kejadian itu dari udara dengan baling-baling bambunya. Langsung segera memutuskan untuk kembali ke masa kini. Di masa kini, Nobita yang bodoh lagi-lagi diomelin sama maknya karena mendapatkan kertas ujiannya si Nobita yang disembunyikan karena nilai 0. Nobita memang gitu, pemalas dan cengeng. Dan ia pun kembali masuk ke kamar, dan di sana ada Doraemon yang sedang beres-beres. Lalu Nobita melihat kalender. Ia bilang hari ini adalah hari ulang tahunnya. Karena merasa sering kena omel oleh mamanya, si Nobita ini jadi mikir, kayaknya dia bukan anak kandung orang tuanya, dan dipungut dari tempat lain. Nobita pun berpendapat, kalau nama Nobita bukan suatu nama yang keren. Doraemon terlihat sedang bongkar kantong ajaibnya, untuk mengecek alat-alat ajaibnya di langit-langit kamar. Dan Nobita memegang salah satu alat, namanya tongkat pelupa, yang jika dipegang, maka akan lupa. Si Nobita pun berniat mau minjam untuk mamanya, supaya tidak kenal omel lagi karena saking banyaknya kertas ujian bernilai 0 yang disembunyikannya di laci. Doraemon pun menolak dan bilang kalau lebih baik adalah belajar. Tiba-tiba muncul sebuah paket dari departemen store masa depan yang keluar dari laci Nobita. Nama barang itu adalah tali penukar jiwa. Tanpa sengaja, Nobita dan Doraemon pun memegang alat itu dan tertukar jiwanya. Nobita di tubuh Doraemon, dan Doraemon di tubuh Nobita. Lalu mereka memegang alat itu kembali dan tertukar seperti semula. Lalu ada sebuah cahaya kuning, datang dan menubruk kepala Nobita. Nobita pingsan. Pas bangun, tiba-tiba Nobita bilang, berhasil, dan melihat laci meja ruang waktu. Nobita bilang, harus segera pergi dan selamatkan Nobita dan Doraemon. Tambah penasaran ya guys di sini. Nobita melompat ke kendaraan mesin waktu, dan tak lama kemudian, nongol lagi kepala si Nobita dari laci mejanya. Tampak Nobita melupakan sesuatu dan bilang tiba-tiba mengantarnya ke masa kini lagi pakai mesin waktu sama Nobita dan Doraemon. Doraemon masa kini tidak mengerti maksudnya, pasti ada sesuatu kejadian. Nobita pun kembali ingin menyembunyikan kertas ujian 0 miliknya yang banyak. Terdengar suara mamanya yang menyuruh Nobita supaya belajar. Nobita pun panik kebingungan. Di sini nih, tampak ada Doraemon yang lain muncul tanpa kasat mata di kamar itu. Mamanya pun datang ke kamar Nobita, namun tidak melihat Nobita karena Nobita dan Doraemon sedang ngumpet di langit-langit kamar. Selamat, uy. Tanpa sengaja, Nobita menemukan boneka beruang yang banyak tambalan. Ternyata ini merupakan kenangan manis Nobita dengan neneknya di masa lalu. Dan sekarang sudah meninggal sejak Nobita TK. Nobita sangat rindu dengan neneknya, dan ia ingin melihat album foto dan menunjukkannya kepada Doraemon. Nenek Nobita ini sangat ramah dan sangat memanjakan Nobita. Nobita pun teringat kenangan lalu. Si Giant merusak boneka beruang, lalu neneknya yang membetulkan untuk Nobita yang cengeng dan manja kala itu. Nobita pun bersedih dan ingin bertemu dengan neneknya sekali lagi. Ia berniat untuk kembali ke masa lalu dengan mesin waktu. Dengan berat hati, Doraemon pun menemaninya, asalkan dengan melihat dari kejauhan saja. Mereka pun berangkat ke masa di mana Nobita berumur 3 tahun.
Akhirnya mereka berdua tiba di rumah Nobita masa lalu. Mereka tidak melihat neneknya di kamar. Karena itu mereka mencoba masuk ke rumah dan ke lantai 2 dan melihat ibu Nobita yang masih muda. Mama Nobitanya pun shock dan meneriaki mereka keluar. Di jalan raya, Nobita dan Doraemon masa kini melihat Nobita kecil menangis di kerjaan Giant dan Suneo kecil. Dan Shizuka kecil pun datang menemani Nobita kecil. Melihat kejadian itu, Nobita masa kini marah dan memukul kepala Giant dan Suneo kecil sampai menangis. Doraemon menarik Nobita. Di momen itu, ternyata nenek Nobita sedang berjalan lambat dengan tokatnya di hadapan mereka. Nobita kaget serasa setengah mati, seakan tidak percaya bisa melihat neneknya lagi. Kemudian Nobita dan Doraemon melihat Nobita kecil yang sangat manja dan cengeng dengan neneknya. Nobita masa kini kesal ketika Nobita kecil membentak neneknya, dan ia pun mencoba menasihati Nobita kecil. Nobita kecilnya nangis sampai mamanya keluar rumah. Dengan rasa bingung, Nobita masa kini berterus terang bahwa mereka datang dari masa depan. Namun, mamanya tidak percaya. Lalu ke scene di mana Doraemon ingin kembali ke mesin waktunya. Namun si Nobita masa kini bilang kalau ingin nemuin neneknya lagi. Ia menyelinap masuk ke rumah dan ketahuan sama Nobita kecil. Nobita panik, akhirnya masuk ke kamar neneknya. Tanpa terduga, si nenek menerima Nobita masa kini di kamarnya. Terlihat neneknya lagi jahit boneka beruang si Nobita. Mereka saling mengobrol kehanganan. Si nenek sangat sayang sama si Nobita. Keinginannya adalah ingin bersama si Nobita. Namun si nenek bilang, kalau umurnya tidak lama lagi, ia ingin melihat Nobita ke sekolah dengan memakai ransel. Lalu Nobita masa kini kembali ke mesin waktu, berniat kembali ke masa kini untuk mengambil ransel sekolah miliknya. Kemudian kembali ke si nenek. Ia memasuki kamar neneknya dengan menggunakan ransel itu. Si nenek pun senang sekali. Nobita langsung dipeluknya. Neneknya sekali lagi ingin lihat Nobita menikah. Nobita pun berjanji, suatu saat akan memperlihatkan si nenek dengan pernikahannya. Akankah masa depan Nobita berubah? Apakah masa depan yang sebelumnya pernah dikatakan bahwa Nobita dan Shizuka masih boleh terjadi? Kita lihat saja guys. Nobita meminta Doraemon mengeluarkan televisi waktu untuk melihat masa depan. Dan tampak Giant dan Suneo masa depan berusaha menghubungi Nobita masa depan di hari pernikahannya. Nobita masa depan akan menikah, namun belum berada di tempat pernikahannya itu. Lalu Nobita dan Doraemon masa kini pamit ke neneknya, dan berusaha untuk mewujudkan keinginan si nenek dengan melihat pernikahan Nobita. Mereka berdua berangkat ke masa depan. Lubang waktu keluar di toilet umum, tempat di mana Nobita masa depan kebetulan sedang berada di situ. Nobita masa depan mengetahui kalau alat itu adalah milik Doraemon. Loncat ke scene di mana Nobita dan Doraemon masa kini terbang ke acara pernikahan itu. Nobita dan Doraemon memakai pakaian menghilang untuk mendengar percakapan dari dekat. Terlihat pengurus acara berkata bahwa waktu pernikahan sudah dekat. Keluarga tampak kebingungan karena Nobita masa depan belum datang juga. Begitu juga Shizuka yang sangat memikirkan keberadaan Nobita. Dengan bantuan Doraemon, akhirnya Nobita masa kini diubah dengan alat selimut percepatan waktu, menjadi Nobita dewasa untuk menggantikan posisi Nobita masa depan sementara. Nobita tampak canggung dan beralasan tersesat di jalan. Keluarga yang mendapati Nobita pun sangat senang, dan acara pernikahan pun dilanjutkan. Doraemon mengubah dirinya menjadi kecil dan terbang menuju tubuh Nobita. Saat acara pemberkatan pernikahan, Nobita gugup sekali guys. Ini sangat lucu sekali, karena Nobita yang sesungguhnya masih kanak-kanak gemetaran menyambut mempelai wanita. Bunyi lonceng dibunyikan, mempelai wanita Shizuka diantar ke pelaminan oleh ayahnya. Ketika ingin menjawab janji pernikahan, tubuh Nobita terkujur kaku. Untung ada Doraemon yang menggelitiknya, dan akhirnya Nobita bisa menjawab sumpah pernikahan. Pemasangan cincin pun dijalankan sampai kejadian si Nobita pingsan saat momen kedua mempelai dipersilakan berciuman. Wah, merepotkan ya guys. Kemudian lanjut ke acara potong kue pernikahan. Ini tempat luar biasa hebatnya ya. Dimodifikasi layaknya alam luar, namun kenyataannya sedang hujan di luar. Konsep gardening party room yang tembus pandang. Belum lagi alat cetak kuenya yang mengagumkan. Mantap. Nobita dan Shizuka bersama-sama memotong kue pernikahannya.
Lalu terlihat Dekisugi dan guru lama Nobita mengucapkan selamat dan momen berfoto dengan teman dekat Suneo, Giant, dan Jaiko. Tiba saatnya pidato sambutan dari Nobita Nobi, dan kagetnya ia mengucapkan selamat siang. Nobita tidak tahu harus ngomong apa. Ia bilang meninggalkan kata sambutannya di ruang tunggu. Lalu Giant mencoba menghibur acara dengan bernyanyi. Suara Giant pun memekakkan telinga orang itu. Nobita pun kepikiran untuk mendapatkan Nobita masa depan agar acara pernikahannya tidak hancur. Mereka kemudian keluar mencari Nobita masa depan dengan menggunakan tongkat pencari yang bisa sebagai penunjuk arah untuk orang yang ingin dicari. Namun saat membongkar kantong ajaib, Doraemon lupa meninggalkan alatnya di rumah karena sebelumnya buru-buru dan panik dan banyak alat yang ditinggalkan. Lalu Nobita dan Doraemon menuju lubang waktu di toilet, dan di jalan mereka melihat skuter Nobita masa depan saja yang kosong, dan di toilet itu pun tidak ada lagi lubang waktu. Doraemon pun bilang bahwa hanya ada satu orang yang mengetahui mesin ini di waktu zaman ini, yaitu si Nobita dewasa. Sehingga mereka pun berpikir si Nobita dewasa yang pakai mesin waktu itu. Semua alat ajaib Doraemon ketinggalan dan mereka pun terjebak. Ternyata ada satu alat yang bisa dipakai, namanya mesin waktu jiwa. Alat ini bisa menyerap jiwa dan mengirim jiwa itu di zaman yang berbeda. Jadi mereka bisa ngirim jiwa Nobita di saat sebelum mereka keluar rumah di masa kini. Hal ini menjawab pertanyaan sinar kuning yang masuk menubruk kepala Nobita di masa kini di kamarnya. Ternyata kejadian ini terhubung ya guys. Jiwa Nobita kembali masa kini dan membawa Nobita yang pingsan dan Doraemon. Lalu kembali ke masa kini dengan membawa Nobita yang lain. Di ruang waktu, Nobita dipukul dengan tongkat pelupa agar ia tidak mengingat kejadian itu. Doraemon masa kini pun bergegas membawa alat tongkat penunjuk arahnya. Lalu tongkat penunjuk arah digunakan untuk mencari Nobita dewasa. Mereka pun ke masa itu dan menemukan Nobita dewasa. Di kamar, Nobita dewasa menjelaskan bahwa ia ingin sekali bertemu dengan Doraemon. Lalu Nobita masa kini bertanya kepada Nobita dewasa, alasannya kabur. Dan dijelaskan bahwa si Nobita dewasa ini belum memahami mengapa Shizuka memilihnya dengan segala keterbatasan Nobita dewasa. Nobita dewasa kepikiran akan masa depannya, kalau nantinya ia tidak mampu membuat Shizuka bahagia. Ia berpikir kalau Shizuka menikahinya hanya karena kasihan mengkhawatirkan Nobitanya saja. Itu alasan mengapa Nobita dewasa yang mempergunakan mesin waktu yang secara kebetulan di toilet umum, agar dapat memiliki waktu untuk berpikir. Nobita masa kini menjelaskan bahwa pernikahan tetap berlanjut dengan ia menggantikan posisi Nobita dewasa yang saat ini tengah kabur juga. Nobita dewasa panik atas kekacauan yang tinggalnya. Lalu Doraemon melihat televisi waktu setahun ke depan, dan tampak Shizuka sedih dan berharap Nobita segera kembali. Lalu Nobita dewasa ingin memperbaiki sikapnya di masa dulu waktu kecil, agar dapat mengumpulkan keberanian dan kepercayaan dirinya kembali. Lagi-lagi Doraemon mengeluarkan alat penukar jiwa dari departemen store masa depan agar bisa berganti tubuh. Nobita dewasa bertukar dengan Nobita masa kini. Ia keluar rumah dan bertemu dengan Giant dan Suneo yang sedang bermain bisbol. Meskipun jiwa yang sudah dewasa, Nobita masih tetap tidak bisa bermain bisbol dan kalah. Giant kesal dan berlari ingin memukul Nobita dewasa yang lagi di tubuh Nobita masa kini. Di kamar, Doraemon dan Nobita masa kini yang sedang berada di tubuh Nobita dewasa ini kedatangan tamu. Naka Meguro dari departemen store masa depan yang ingin mengambil alat penukar jiwa itu. Dan ia bilang kalau tali penukar jiwa itu ada kesalahan desain. Sehingga kalau sudah dipakai 1 jam, maka kesadaran si pemakai akan hilang. Itu artinya kalau tidak cepat kembali ke asal, maka ingatannya akan hilang selamanya. Nobita dan Doraemon sangat terkejut karena mereka baru saja memakai alat itu untuk bertukar jiwa. Mereka bergegas mencari Nobita dewasa dengan baling-baling bambu. Kembali ke scene Nobita dewasa, bermasalah dengan 3 orang anak SMP. Anak SMP itu meminta uang ganti rugi. Nobita mengeluarkan uang dari masa depan yang saat itu belum terbit. Ketiga anak SMP itu pun marah. Si Nobita pun kabur dengan skuter zaman itu. Shizuka sempat melihat Nobita berlari dikejar-kejar oleh anak SMP itu. Nobita pun terlempar dari skuternya. Ketiga anak SMP itu mendapati Nobita. Si Nobita yang sempoyongan berhasil menghindari pukulan anak SMP itu. Kesadaran Nobita dewasa mulai hilang. Begitu juga dengan Nobita masa kini, tampak sempoyongan saat terbang dengan baling-baling bambu. Doraemon pun semakin panik mendengar alarm pengingat berbunyi bahwa jam telah berlalu. Di pinggir sungai, Nobita dewasa diajar oleh anak SMP. Shizuka datang mencoba untuk menolong.
Nobita memberanikan diri untuk menghadapi anak SMP itu. Lagi-lagi secara kebetulan ia dapat menghindari pukulan anak SMP itu, sampai Giant dan Suneo datang membantu. Akhir perkelahian pun usai. Nobita sangat senang mendengar Shizuka merasa terlindungi olehnya, dan lalu Nobita pingsan. Doraemon akhirnya menggunakan pintu kemana saja untuk menemukan Nobita dewasa di Nobita kecil. Doraemon menjelaskan kejadian yang dialami kedua Nobita. Alat penukar jiwa dipasangkan kepada kedua Nobita. Namun, tali penukar jiwa bilang bahwa waktu sudah habis. Doraemon sedih kalau ingatan Nobita akan hilang. Doraemon menangis. Secara ajaib, kesadaran Nobita mulai pulih, dan jiwa pun dapat ditukar kembali ke asal. Shizuka menangis memeluk Nobita, dan dia bilang bahwa Nobita tidak perlu sampai berantem. Biarlah menjadi dirimu apa adanya. Nobita dewasa pun juga pulih, dan merasa sudah tenang dan siap kembali ke masa depan. Kemudian Nobita dewasa dan Nobita masa kini berencana ingin ke masa di mana Nobita dilahirkan. Ia ingin tahu mengapa orang tuanya menamainya Nobita sekitar 10 tahun yang lalu. Mereka sampai di rumah lama Nobita dan bertemu dengan ayah Nobita yang baru pulang kerja dan bergegas ingin pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, tampak ayah Nobita deg-degan. Kedua Nobita pun masuk ke rumah sakit itu dan melihat Nobita baby. Ayahnya marah dan mengusir mereka ketika Nobita masa kini bilang kalau si baby jelek karena keriput. Akhirnya dari luar pintu, mereka mendengar percakapan ayah dan mamanya si Nobita. Ayahnya menamainya Nobita Nobi, yang artinya bertumbuh dengan sehat selalu, dengan harapan sebaik mamanya, dan mahir olahraga seperti ayahnya. Setelah itu, mereka kembali ke masa depan. Di lift, mereka melihat kejadian masa lalu dari masa depan itu, di mana Nobita kecil dan Doraemon kabur di sela acara pernikahannya. Kemudian Nobita kecil memberikan cincin pernikahan kepada Nobita dewasa, dan di sana mereka berpisah, karena Nobita ada janji dengan neneknya. Si Nobita dewasa pun berlanjut ke acara memberikan pidato sambutan yang sebelumnya tertunda. Terlihat para undangan sangat lelah mendengar nyanyian Giant. Shizuka sangat menanti Nobita. Di sini nih, Mimin sangat terharu sekali. The best lah. Nobita dengan mempesonanya memberikan pidato yang sangat mendalam dari semua yang dia alami sebelumnya. Ia menceritakan arti nama yang diberikan orang tuanya, masa kecil bersama neneknya, masa di mana ia mendapatkan nilai 0, dan ayahnya begitu berharap kepadanya, sampai kepada ayah Shizuka yang menilai dirinya mengerti kepedihan orang. Nobita berjanji akan membuat keluarga yang hangat bersama Shizuka seperti layaknya orang tua mereka. Di akhir pidato, dari kejauhan terlihat sosok nenek yang sedang melihat Nobita dan Shizuka masa depan menikah. Janji inilah yang telah dipenuhi oleh Nobita masa kini kepada neneknya. Nobita dan Shizuka masa depan pun sempat melihat neneknya. Setelah itu mereka bertiga kembali ke masa lalu. Si nenek sangat berterima kasih kepada Nobita yang sudah mengabulkan permintaan neneknya. Si nenek lebih bahagia lagi ketika Nobita berjuang untuk menempati janjinya. Begitulah akhir cerita Doraemon kali ini. Film ini berhasil membuat kita terharu, betul-betul sesuai dengan judulnya, Stand By Me. Sobat-sobat harus menonton full movie ini ya. Sampai jumpa di lain film lagi. Salam Box Office.